الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Sadatul Afadil, Hadratul Mukarramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para asatidz, para ustazat, guru-guru kita semuanya berjajar. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping, semuanya Masya Allah, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita semuanya. Dan Ustaz Kiai Haji Tulus Mustafa, Ustaz Dwi Budi Utomo, dan Ustaz Ma'ruf Amari, dan Ustaz Darul Falah, ada Ustaz Fadlan, banyak sekali. Ini yang Ustaz-Ustaz muda juga di depan, banyak juga yang Masya Allah membanggakan sekali bagi kita semuanya. Wabil khusus guru kita Ustaz Aunur Rafiq yang berkenan memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Juga guru kita Ustaz Cahyadi Takaryawan selaku yang menggagas acara ini insyaallah, dan Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat salihin salihat qadirin qadirat, kader kakung dan kader putri, itu bahasa Arabnya qadirin wal qadirat. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpunkan di tempat yang agak bersejarah ini, karena pendoponya ini Kemajon. Aslinya pendopo dalam Tegalrejo yang dulu dihancurkan oleh Belanda pada tanggal 18 Juli 1825 itu agak ke belakang lagi. Jadi ini bangunan baru yang tidak sesuai dengan struktur lama, karena masjidnya itu bekasnya ada di sebelah barat pendopo ini. Artinya dulu ini pasti alun-alun alit dari dalam Tegalrejo. Nah, pendoponya lebih agak ke belakang, kemudian ke timur, dalamnya ini batasnya bukan yang kita lihat sekarang, tetapi Kali Winongo. Karena nanti di situ ada pesanggrahan Silorejo, tempat Pangeran Diponegoro biasanya tahanus di bawah pohon kemuning di sebuah delta dari Kali Winongo. Nah, kandang kudanya itu di Kricak. Jadi kalau dalam Puri Tegalrejo ini ke belakang terus, itu kandang kudanya ada di Kricak. Jadi asisten saya Mas Alfredo Di Stefano itu orang Kricak, barokah kandang kuda kata beliau. Itu di Kricak. Jadi aslinya Puri Tegalrejo ini jauh lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Dulu ketika serbuan Belanda, maka meriam-meriam itu dari arah yang kita sekarang lihat sebagai alun-alun alit yang di depan. Tapi dulu alun-alunnya jauh lebih besar sampai ke tempat ini. Dan inilah yang menjadi saksi dari proses pembinaan yang melahirkan seorang mujahid yang kemudian menjadi salah satu di antara para mujahidin lain di seluruh Nusantara kita yang dianggap paling besar di dalam menimbulkan kerugian kepada penjajah kolonial Belanda. Jadi perang Diponegoro itu katanya cepat karena hanya habis maghrib 1825 sampai 1830, nggak sampai isya gitu. 5 tahun, tetapi jumlah serdadu Belanda yang tewas itu 15.000, 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu Hoogtruppen yang kebanyakan dari Nusantara Timur pada saat itu. Jadi Hoogtruppen itu pasukan, apa bahasa Inggrisnya, mercenaries, pasukan bayaran yang kemudian membantu pasukan utama
Belanda. Tapi angka 15.000 itu lebih banyak daripada serdadu Belanda yang tewas selama perang Napoleon di Eropa. Dan kerugian yang ditimbulkan itu 20 juta gulden. 20 juta gulden itu kira-kira setara dengan 10 tahun pendapatan yang dihimpun kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di bumi ini. Jadi Suriname, Formosa atau Taiwan, kemudian Nusantara, Sri Lanka, kemudian juga beberapa wilayah di dataran India, anak benua, kemudian Afrika Selatan, itu semua pendapatannya digabung jadi satu, itu per tahun 2 juta gulden. Nah 2 juta gulden itu untuk mencapai 20 kan 10 tahun, jadi 10 tahun pendapatan dari seluruh daerah jajahan itu digunakan untuk menghadapi perang dengan Pangeran Diponegoro selama 1825 sampai 1830 atau 5 tahun, bukan 5 menit ya. Dan kemudian untuk berhasil menjinakkan Pangeran Diponegoro yang kemudian memiliki jaringan yang sangat luas di dalam peperangannya itu selama kurun waktu 1827 sampai 1829 untuk memutus jalur komunikasi, koordinasi, dan jalur logistik Pangeran Diponegoro yang membentang antara wilayah yang sekarang disebut sebagai Antang, Malang, Kabupaten Malang, sampai dengan Kabupaten Banyumas di barat. Itu Belanda membangun 280 benteng, terpaksa membangun 280 benteng, membentang dari Banyumas sampai ke Kertosono. Itu untuk kemudian memecah-mecah wilayah perang Pangeran Diponegoro yang semula sangat terorganisasi dan logistiknya sangat kuat. Jadi perang ini yang kemudian dianggap membangkrutkan kerajaan Belanda, sehingga pada tahun 1829 tanggalnya 31 Desember Gubernur Jenderal Johannes van den Bos datang ke Nusantara dengan konsep penjajahan baru. Jadi perang Diponegoro itu melahirkan inovasi bahasa Arabnya bid'ah di dalam penjajahan, yaitu sistem penjajahan yang disebut sebagai kultur stelsel atau tanam paksa. Jadi dulu penjajahan itu kan merebut, mengambil, merampas, memajaki. Begitu Van den Bos datang, dia memetakan dulu seluruh wilayah jajahan, lalu cocoknya untuk nanam apa, lalu petani setempat dipaksa untuk nanam sesuai dengan komoditas yang mahal di Eropa. Sehingga antara 1830 sampai 1870, 40 tahun pertama tanam paksa, pendapatan kerajaan Belanda dari tanam paksa itu mencapai 850 juta gulden. Dan itu menjadikan Belanda sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar di Eropa pada saat itu. Lalu inilah yang melahirkan generasi yang disebut sebagai generasi kaum oposisi di Belanda yang menuntut transparansi tanam paksa. Semula pemerintah kerajaan Belanda mengatakan wong kita saja distributor makmur kok, apalagi produsennya. Tapi ini kan dusta. Sehingga yang terjadi ternyata di Nusantara terjadi penjajahan yang sangat parah. Lalu lahirlah tuntutan untuk apa yang disebut politik etis. Politik etis inilah yang melahirkan dibolehkannya berdiri sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah yang terjangkau, terutama di Jawa dan Sumatera pada saat itu. Dan inilah yang melahirkan generasi yang terdidik, terutama dari kalangan amtenar, para priayi, yang kemudian bangkit menjadi apa yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Maka salah seorang calon presiden yang berlaga pada Pilpres kemarin sering sekali mengatakan Pangeran Diponegoro adalah penendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Karena perang Diponegoro melahirkan kebangkrutan Belanda, lalu kebangkrutan itu diatasi dengan tanam paksa melahirkan politik etis melahirkan generasi terdidik
dari bangsa Indonesia yang kemudian melakukan proses perjuangan kebangkitan nasional menjadi pergerakan kemerdekaan dan akhirnya proklamasi. Maka perang Diponegoro adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, bagaimana seorang Diponegoro dengan luar biasanya hadir, tadi disebutkan oleh Ustadz Aun, penyakit yang membuat kita enggan dan berat membina adalah istihabul hayat dunya alal akhirah. Kita lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Maka kita bisa menganggap seorang Diponegoro lulus dari jebakan itu karena ketika meninggalkan Tegalrejo pada 18 Juli 1825 yang beliau tinggalkan itu ada 300 orang pelayan yang melayani beliau di dalam ini. 70 orang diantaranya hanya ngurusi kuda, yang kudanya itu jumlahnya beliau punya kuda sejumlah 280 sampai 320 ekor perkiraannya. Dalam Tegalrejo ini membawai 3.000 kepala keluarga petani yang setiap tahun hasil panennya mencukupi untuk 1/4 wilayah seluruh Kesultanan Yogyakarta. Dan Kesultanan Yogyakarta saat itu bukan hanya provinsi DIY sekarang, tapi wilayahnya membentang antara Ampang, Malang di Jawa Timur sampai kemudian ke daerah yang disebut sebagai waktu itu namanya Ledok, itu Wonosobo, kemudian ke atas itu sampai ke Pekalongan. Jadi ke utara sampai Demak, sampai Grobogan dan seterusnya. Jadi luas sekali. Nah, apa yang ditinggalkan dalam bentuk sebuah puri menaungi 3.000 kepala keluarga petani yang produktif, ditambah punya pelayan 300, ditambah punya hak untuk mengendarai kereta sampai Siti Hinggil. Jadi kalau pangeran-pangeran lain itu keretanya hanya boleh sampai ke yang sekarang disebut Kepatian. Kalau mau ke keraton harus jalan kaki. Pangeran Diponegoro itu sebagai wali Sultan Hamengkubuwono V punya hak pakai kereta sampai masuk ke dalam keraton. Pangeran terkaya pada zamannya dan dengan tentu kehidupan seperti apa yang beliau tinggalkan itu, bandingkan dengan yang harus beliau alami, masuk keluar hutan, makan hanya buah-buahan hutan, disertai 2 pengiringnya, Banteng Waring dan Joyo Suroto. Di akhir perang itu bahkan kemudian beberapa babat, bukan hanya tulisan beliau sendiri, Babat Diponegoro Keraton Surakarta, Babat Diponegoro Keraton Yogyakarta, Babat Diponegoro Pakualaman, Babat Diponegoro Bondokusuman, semuanya mencatat beliau mengalami satu karomah. Jadi ketika berada di wilayah di atas Panjer, di perbukitan di atas Panjer, wilayah Kebumen sekarang, beliau itu sudah kehabisan makanan selama beberapa hari. Tiba-tiba ada seekor harimau namanya si Tepeng datang mengantarkan rusa. Nah, itu karomah beliau yang mutafak alaih. Karena yang menceritakan bukan beliau sendiri, yang menceritakan ada banyak kesaksian-kesaksian lain yang kemudian ada di berbagai babat yang ditulis pada zaman tersebut. Nah, lahir seorang sosok yang seperti ini, lolos dari jebakan lebih mencintai dunia daripada akhirat ini. Ternyata ini tema yang dipilihkan untuk saya oleh panitia, saya tidak tahu kenapa dipilihkan tema ini, adalah peran seorang murabbiyah yang sekaligus adalah nenek buyut beliau, namanya Niken Larayuwati, yang kemudian bergelar sebagai Ratu Ageng Tegalrejo. Dari jalur ayahandanya Kiai Ageng Derpoyudo yang tempat tinggalnya ada di Majanjati, wilayah Sragen. Beliau adalah keturunan Kiai Ageng Perampelan yang beliau berarti adalah terah Sunan Ampel rahimahullahu ta'ala.
Sunan Ampel adalah peletak dasar sistem halakoh di Nusantara. Karena Kanjeng Sunan Ampel itu sejak awal dakwah, beliau ketika tiba di Majapahit melobi kepada bibinya Maharatu Prameswari Dwarawati dari Campa yang menjadi istri Raja Majapahit, Dyah Kertawijaya, memohon agar bisa mendirikan sebuah sekolah, bukan pesantren. Jadi sudah benar bikin sekolah Islam terpadu itu sudah. Tetapi ini lebih strategis karena beliau mendirikan sekolah tata negara. Jadi beliau ini pakar ilmu tata negara dan waktu itu menjawab persoalan kerajaan Majapahit yang banyak di antara para dang acarya, guru-guru negara gugur selama perang Paregreg. Lalu diberi tempat di Ampel Denpasar dan disitulah beliau kemudian mendidik siapa? Ya namanya sekolah tata negara kerajaan, yang sekolah tentu para pangeran, putra para tumenggung, rakyat, dan juga putra para adipati berkumpul di situ. Sehingga terjadi satu proses tarbiyah untuk kalangan elit. Ini kayaknya belum kita lakukan. Coba bayangkan, itu putra-putra raja, ada seorang yang namanya Raden Hasan, anak sang raja dengan seorang perempuan Cina yang namanya Xiao Banci, yang kemudian dititipkan kepada Arya Damar di Palembang. Raden Hasan ini dipanggil pulang ayahnya semata untuk apa? Kamu belajar ke situ. Raden Hasan ini nanti setelah memfutuhkan dakwah, baru berubah namanya menjadi Raden Fattah. Di situ pula dididik murabbinya para raja Nusantara yang ditemukan di lautan, namanya Raden Paku alias Joko Samudro alias Ainul Yakin, yang kelak setelah ketemu dengan ayahandanya Maulana Ishaq di Pasai akan kembali berdakwah sebagai Sunan Giri. Dan Sunan Giri itu oleh Tome Pires, pengelana Portugis yang mendarat di Gresik, pada zaman beliau dikatakan sebagai Sunan Giri adalah seperti paus di Roma bagi semua wilayah di Nusantara. Karena tidak ada satu raja pun boleh mengklaim diri sebagai raja kalau belum disahkan oleh murabbinya yang bernama Sunan Giri. Saking hebatnya Sunan Giri, ada seorang sultan dari Ternate namanya Zainal Abidin Syah, itu cuti 4 tahun untuk menjadi mutarabbinya. Jadi bayangkan ada seorang, kalau sekarang karena Sultan Ternate itu ya levelnya gubernur, katakan begitu ya. Ada gubernur yang cuti 4 tahun dari jabatannya untuk bertarbiyah menjadi mutarabbinya Sunan Giri di Giri Kedaton. Demikian pula Pangeran Jambi, demikian pula Pangeran Palembang, demikian pula Pangeran Banjar, demikian pula Pangeran Kutai, demikian pula pangeran dari Selaparang di Lombok, demikian pula raja-raja dari berbagai penjuru Nusantara berebut mengirimkan anaknya untuk belajar kepada seorang murabbi besar bernama Sunan Giri. Para murabbi ini punya kesepakatan hari koordinasi dakwah kumpul setiap selapan sekali di Masjid Agung Demak. Harinya Jumat Kliwon. Nah, atas kepentingan kolonial untuk menghapus jejak sejarah, maka Jumat Kliwon menjadi malam klenik, malam mistik. Padahal dulu itu memang malam di mana para wali bermusyawarah di Masjid Demak tentang progres-progres dakwah. Jadi kalau Ustadz Aun berkenan, kita bikin beliau rawuh ke Jogja selapan sekali untuk memberikan tauji kepada para murabbi, insya Allah. Jadi ini memang perlu. Maka di dalam Handbook Van Bonang yang ditemukan di arsip kerajaan Koninklijke Archief di Leiden, di naskah B, kalau naskah A itu notulensi pengajiannya Sunan Bonang. Naskah B, karena dua naskah ini direbut oleh Cornelis de Houtman di
di Tuban pada tahun 1596 ketika dia datang dengan rombongan Belandanya pertama kali. Jadi ada 2 naskah yang dia curi di Tuban, dia rampas, dia bawa pulang ke Belanda. Naskah B ternyata adalah naskah yang berisi notulensi musyawarah para wali di dalam membahas isu-isu terkini dakwah, termasuk isu yang dibahas dalam naskah Handboek van Bonang B itu adalah isu-isu tentang penyimpangan akidah. Jadi dari situ dikonfirmasi oleh satu pustaka yang sezaman, Serat Wali Sono yang ditulis pada zaman Sunan Prapen di Gresik, jadi generasi ketiga Sunan Giri. Ya, Serat Wali Sono ini menceritakan kiprah para wali songo, dan di situ sama antara Handboek van Bonang yang ditemukan di Tuban dengan naskah dalam Serat Wali Sono, bagaimana para wali membahas akidah ahli sunnah wal jamaah untuk kemudian mencegah masyarakat terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Itu confirm. Jadi kalau saya mengatakan ya, muasisnya sistem halakoh itu Kanjeng Sunan Ampel, dilanjutkan oleh Kanjeng Sunan Giri. Kalau yang tablik akbar, taklim luas, yang itu juga dakwah, nah itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Memang beda gaya. Kalau Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri itu mencari rahilah tadi. Memang yang dididik kader-kader yang akan kemudian membawa perubahan-perubahan dahsyat. Kader-kader yang kemudian akan menjadi dai-dai yang kemudian memikul beban dakwah yang luar biasa. Itu adalah hal yang selalu diutamakan oleh para mujahid dakwah di setiap zaman oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya yang kemudian melanjutkan tradisi dakwah yang sama dan meraih kesuksesan di berbagai penjuru dunia, termasuk yang terjadi di Nusantara yang kemudian kita pelajari hari ini masih selalu relevan. Nah, memang kemudian ada masifikasi, karena kalau pemimpin-pemimpin dakwah ini tidak punya anak buah juga repot, sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan inovasi dakwah dengan cara yang lebih populer. Tapi core of the core-nya, intinya inti, ahlinya ahli gitu, itu ada di dalam tarbiyah yang dilakukan oleh Wali Songo, dan itu diwariskan turun-temurun sampai di masa yang kemudian melahirkan mujahid besar bernama Pangeran Diponegoro ini. Bagaimana ceritanya Niken Larayuwati ini punya peran besar di dalam tumbuh kembangnya, karena ketika Diponegoro lahir sebagai Raden Mas Mustohar, nama lahirnya saja Mustohar, lahir pada saat fajar. Kalau di Masehi kan tanggalnya 11 November 1785, lahirnya di Kadipaten, di tempat putra mahkota yang pada saat itu ada di daerah yang sekarang pojok betengnya baru itu. Jadi di dekat Plengkong Wijilan. Itu dulu dalam kadipaten atau kediaman putra mahkota yang kelak akan bertahta sebagai Hamengkubuwono II, kakeknya Diponegoro. Sementara pada saat itu yang masih menjadi sultan adalah kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ayahnya Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari putra mahkota yang kelak juga akan bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Tapi sekali lagi, Diponegoro tidak lahir ketika ayahnya sudah menjadi sultan, tetapi ketika yang masih menjadi sultan adalah kakek buyutnya ini. Nah, maka ketika lahir dari Raden Ayu Mangkorowati, bayi ini kemudian digendong oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, yang oleh sejarawan Merle Calvin Ickes dari Australia, penulis buku Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi yang tebalnya segini, dan beliau juga penulis buku The Soul Catcher Pangeran Sambernyowo yang juga tebalnya segini. Makanya kadang ada kesepakatan membicarakan abad ke-18 Jawa harus pintunya reverse. Kalau Jawa abad 19 Peter Carey, kalau Jawa abad ke-17 Haji de Graaf.
Itu memang punya pakarnya masing-masing. Nah, Raffles ini menulis Sultan Mangkubumi Hamengkubuwono I adalah sultan terbesar dari dinasti Mataram setelah Sultan Agung. Pangeran ini mudanya di Surakarta, sebelumnya di Kartasura beliau lahir di Kartasura dari Raja Mataram saat itu Susuhunan Amangkurat IV, kemudian menjadi adik dari kakaknya yang menjadi raja Susuhunan Pakubuwono II. Sejak kecil di bawah bimbingan para ulama dan akrab dengan kakaknya yang kemudian disebut Bendoro Pangeran Haryo Sandyo, yang memakai nama Islam Nur Iman, yang ibunya adalah Putri Untung Suropati, ayahnya adalah Amangkurat IV dari Mataram, sehingga pangeran ini banyak disembunyikan karena mengkhawatirkan Belanda. Keakraban mereka sampai usia dewasa, maka Kiai Nur Iman ini kemudian menduduki Perdikan Mlangi yang ada di sebelah barat laut kita, menjadi pesantren pertama di tlatah Yogyakarta. Itu adalah kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi mereka buah-buah tarbiyah juga dari zamannya. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono I ini memimpin perang melawan VOC antara tahun 1746 sampai 1755, 9 tahun. Dan sepanjang 9 tahun itu istrinya namanya Niken Larayuwati mendampingi bersiap. Maka Niken Larayuwati yang tadi keturunan Sunan Ampel, yang juga dari garis ayahnya ke neneknya itu adalah cicit dari Sultan Bima Abdul Qahir pertama. Maka Niken Larayuwati ini sangat terampil berkuda, memanah menggunakan senapan, sangat terpelajar, sangat tegas dan keras, dan mendampingi suaminya 9 tahun berjuang. Setelah 9 tahun berjuang kemudian menghasilkan dari semula Pakubuwono II sudah menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC. Hamengkubuwono pertama alias Pangeran Mangkubumi ini berhasil menyelamatkan separuh kerajaan Mataram untuk menjadi negara berdaulat yang disebut Kesultanan Yogyakarta. Setelah bertahta tadi sejak tahun 1755, 30 tahun kemudian lahir cicitnya ini. Nah, ketika cicitnya ini lahir dibawa ke kakek buyutnya ini menimangnya kemudian mengatakan kepada istrinya, "Rene Mbok Ratu, kesini wahai ratuku." Apa yang dikatakan beliau? Bocah ini akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang aku lakukan dulu. Maka jaga dan didik dia sebaik-baiknya. Jadi ini adalah wasiat Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Maka begitu anak ini lahir, Ratu Ageng meminta kepada sang ibu untuk tinggal bersamanya sehingga bayi ini bisa terus diawasi. Dan begitu Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat di tahun 1792, Ratu Ageng keluar dari keraton dan merintis tempat ini dari nol. Ini perempuan perkasa. Jadi dia merintis tempat ini dari nol, mendirikan dari mulai gubuk sampai kemudian menjadi sebuah puri yang menaungi masyarakat di sekitarnya. Beliau seorang petani yang unggul, turun ke sawah, sehingga bocah kecil ini sejak muda, meskipun dia cicit raja, cucu raja, anak raja, dia dibawa untuk bergaul dengan masyarakat kecil supaya merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi termasuk bagian dari tarbiyah yang melahirkan pejuang itu memang bukan hanya berkenalan dengan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga berkenalan dengan nilai-nilai wakil, nilai-nilai realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, anak-anak kita harus dalam tarbiyahnya juga paham bahwa sekarang UKT naik. Bahwa
kita ini sebenarnya sedang resesi, tapi kita tidak terlalu terasa bahwa keadaan masyarakat itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Meskipun kita diajak joget masih pada mau, tapi tidak baik-baik saja. Jadi sense terhadap apa yang dirasakan masyarakat itu yang kemudian dikenalkan oleh Ratu Ageng kepada Diponegoro. Saya tadi mengatakan Ratu Ageng ini wanita yang terpelajar, itu terbukti dari apa yang ditemukan di British Library. Pada saat Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles merampas kekayaan Keraton Yogyakarta dalam penyerbuan 1812, dia merampas naskah-naskah utama dari keraton, dan salah satu yang ditemukan paling tebal di British Library itu berjudul Serat Menak Amir Hamzah, tebalnya 3040 halaman. Ditulis dalam huruf pegon Arab tulisannya, Jawa bacanya. Dan Serat Menak Amir Hamzah itu, makanya kalau di Malaysia disebut tulisan Jawi, karena itu memang berasal dari Jawa. Ini isinya kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang kemudian dirangkai dengan cerita-cerita kepahlawanan yang lain. Karena disebut Serat Menak, nanti ada Umar Moyo, Umar Madi, dan lain sebagainya. Tetapi core of the core dari cerita itu kepahlawanan Sayyidina Hamzah. Anda tahu apa isi halaman persembahannya? Ditulis atas perintah dan bimbingan dari Ratu Ageng Tegalrejo. Jadi buku ini 3040 halaman, isinya kepahlawanan Sayyidina Hamzah, itu ditulis atas arahan dan bimbingannya Ratu Ageng di Tegalrejo. It means, gaya, karena dari British Library, maka kemungkinan besar masa kecil Diponegoro setiap hari dibisikkan ke telinganya adalah kisah-kisah kepahlawanan Sayyidina Hamzah oleh Ratu Ageng Tegalrejo. Itu menjelaskan kepada kita kenapa kegigihan beliau di dalam memimpin jihad perang Sabil dalam rangka anetepi Islamnya samnya nglampahi parintah dalil ing Quran pan ayat kapal kata babat, memantapkan Islamnya bersama-sama melaksanakan perintah dalil di dalam Al-Quran suratul Qital, surah At-Taubah. Itu kita bisa melihat kegigihan dan determinasi yang luar biasa dari beliau. Itu karena masa kecilnya diwarnai dengan kisah Sayyidina Hamzah. Tidak berhenti sampai di situ. Apa yang dilakukan oleh Ratu Ageng adalah memfasilitasi proses tarbiyah bagi orang-orang yang kelak akan mendampingi cicitnya ini dalam berjihad. Jadi setiap Jumat sampai Ahad dalam Tegalrejo ini diundang ulama-ulama dari berbagai penjuru untuk melakukan kajian-kajian taklim berbagai kitab. Disebutkan di dalam babat ada Fathul Mu'in, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Wahab, Tuhfah, kitab Tuhfah. Kemudian ada pembahasan kitab Tajus Salatin dan Sulawatus Salatin. Ada pembahasan kitab Fathul Qarib, Fathul Qarib. Ini kan kitab-kitab rujukan mazhab Syafi'i. Itu dikaji di sini menjadi bahsul masail yang rame di setiap Jumat sampai Ahad. Jadi halakohnya bukan sepekan sekali, tapi 3 hari dalam sepekan. Jadi Kiai Guru Mlangi diundang hadir ke sini, Kiai Guru Dadapan diundang hadir ke sini,
Kiai Guru Kasongan dulu ada kiai gurunya, punya pesantren di sana, diundang ke sini. Kiai Guru Babatan Pelosok Kuning itu ya, yang ada Masjid Patok Negoro, itu juga diundang ke sini. Kiai Guru Bagelen bahkan dari wilayah Purworejo itu juga hadir ke sini untuk kemudian berdiskusi dan mengajar di dalam Puri Tegalrejo ini. Bahkan dari hasil pertanian Tegalrejo yang berlimpah itu, Ratu Ageng ini menjadi patron di mana beliau memberangkatkan haji sebagian di antara ulama-ulama itu. Anda bisa membayangkan memberangkatkan haji di zaman itu jauh lebih mahal daripada zaman ini. Karena perjalanannya itu dari sini ke Semarang darat, naik kapal di Semarang transit Batavia. Di Batavia kata karantina dulu. Dari Batavia menuju ke Melaka, dari Melaka menuju ke Aceh, dari Aceh menuju ke Benggala, dari Benggala ke Gujarat, dari Gujarat ke Muscat, dari Muscat ke Aden, baru kemudian perjalanan darat. Dan itu dulu pada masa Ratu Ageng masih kapal layar yang siklus anginnya 6 bulan sekali. Dan kapal itu berlayar kurang lebih selama 3 bulan. Jadi nunggu angin dulu, berlayar 3 bulan sampai di Mekah. Di Mekah kemudian nunggu musim haji, bisa jadi masih 7 bulan lagi itu musim hajinya. Nah, itu kan living cost-nya mahal. Nanti sampai hajian, kadang-kadang ya karena sudah terlanjur sampai sana, eman-eman dilanjutkan dengan menuntut ilmu sampai sekian musim, baru kemudian kembali. Itu rata-rata dulu orang tindak haji, makanya minimal 3 tahun PP. Jadi bisa penjenengan bayangkan biayai orang pergi sampai ke Mekah 3 tahun. Itu kan tidak murah, dan tercatat di dalam babat Ratu Ageng itu memberangkatkan haji kira-kira hampir setiap tahun rata-rata 1 atau 2 orang. Banyak. Itu nanti dilanjutkan oleh Diponegoro dengan memberangkatkan Ketip Abu Yamin atau Khotib Abu Yamin, penghulu keraton yang dipecat oleh adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dan ngadu ke sini, ditampung di sini kemudian diberangkatkan haji juga. Jadi tadi dengan harta juga dan dengan jiwa jelas, karena tidak ada yang bi amwalikum faqat. Maka peran Ratu Ageng ini menjadi sangat menonjol pada diri seorang Pangeran Diponegoro. Beliau mengatakan, nenek buyutku itu keras, tegas, kalau sudah soal mengaji dan kalau sudah soal bertemu dengan rakyat kecil yang tidak boleh diabaikan. 2 perkara itu sang nenek buyut sangat keras. Itu yang kemudian diceritakan tentang sang nenek buyut. Nah, kemakmuran yang luar biasa dari Tegalrejo membuat Diponegoro kemudian pada masa nenek buyutnya masih hidup minta izin pada bulan-bulan tertentu dia keliling ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa sampai ke wilayah Tegalsari, Ponorogo. Maka bertemu dengan Kiai Hasan Besari yang ada di Ponorogo, berguru kepada beliau. Kemudian ke pesantren lain, ke pesantren Bagelen, ke pesantren Termas yang ada di Pacitan. Dan ini yang membangun jejaring yang kelak akan kemudian semakin mengokohkan beliau sebagai seorang pemimpin perang Sabil melawan penjajahan Belanda, karena jejaring berbagai pesantren inilah yang kemudian menghasilkan para mujahid yang siap bergerak bersama beliau. Tapi itu semua dimulai dari proses tarbiyah yang ada di Puri Tegalrejo ini. Jadi hari ini kita memilih tempat tidak salah. Salut untuk panitia. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi Ustadz Aun sudah menyampaikan bahwa Quran menuntut kita untuk bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi sebenarnya materi ini yang saya siapkan, saya sampai berguru ke Ustadz Hamad
Rosyadi untuk menyiapkan materi ini, karena saya tidak tahu saya harus menyampaikan apa. Baru tadi jam berapa Mas Jono? Jam 2 saya dikirimi tornya bahwa saya harus menyampaikan materi yang tadi saya sampaikan itu. Jadi aku bingung ini ngomong apa. Jadi Masya Allah tabarakallah, bahwa ini judul materinya itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus bahkan punya latar belakang santri untuk menjadi dai dan murabbi. Karena inilah kesaksian Quran tentang seorang yang bukan nabi, bukan rasul, bukan alim, bukan faqih, bukan ulama, tetapi kalimat dakwahnya diabadikan oleh Quran. Bukan cuma ucapannya di dunia, tapi bahkan ucapannya ketika sudah di surga. Ada sebuah negeri, para ulama sepakat bahwa negeri ini adalah negeri Antakya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat yang paling terkenal se-Indonesia Raya. Surat Yasin. Makanya grup Halakoh Ustadz Dwi Budi itu nama grupnya Yasinan. Di dalam surah Yasin ini ada cerita. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ijja'ahal mursalun. Wadrib lahum. Ini kalimatnya unik ya. Kenapa dipukul? Dan pukulkanlah untuk mereka sebuah perumpamaan. Memukul itu fungsinya untuk memberi kesan supaya pelajarannya itu membekas. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Ada yang pernah nonton film Kingdom of Heaven? Untuk ngangkat seorang knight, seorang kesatria, itu kan jadi balian dari Ibelin itu bingung mau menghadapi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi knights atau kesatria-kesatria dari Eropa yang ada di Yerusalem sudah pergi semua. Tinggal penduduk sipil yang tidak pernah perang, tinggal penduduk sipil yang tidak ngerti soal perang. Tapi mereka semuanya akan diangkat menjadi knights, menjadi kesatria supaya mau berperang. Nah itu dibariskan, berlutut, kemudian sumpah perangnya diucapkan, habis itu ditampar satu-satu. Ini kenapa? Supaya kamu ingat peristiwa hari ini. Karena kalau ngomong tok, itu nggak eling nanti, lupa. Tapi kalau sambil ditampar, itu kan ingat terus apa yang tadi disampaikan dan apa tadi yang disampaikan. Itu ya. Jadi kepada para murabi, nanti kalau pelantikan setelah daurah murabi itu kayaknya perlu. Wadrib lahum itu. Kalau Ustaz Fadlan kan mukulnya pakai ada anunya ya Ustaz ya. Ada apa namanya? Ada sarung tinjunya itu ya Ustaz ya. Nah, itu lebih mantep lagi itu. Pakai sarung tinju yang biasa dipakai ngruqyah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi dipukul itu untuk memberi kesan supaya pelajarannya itu selalu teringat, tidak hilang. Maka mungkin dalam bahasa Arab digunakan kata wadrib. Kalau mukul itu dari yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu akan menjadi satu hal yang selalu diingat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan pelajaran yang memiliki penekanan. Karena ini penting. Karena ini penting. Negeri ini sudah diutus Allah 2 rasul. Konon namanya Yuhanna dan Sam'un Zelot. Simon Zelot dan Yohanes. Ini diantara murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Sudah berdakwah di situ, ternyata masyarakatnya angel ngeyel ngusain. Akhirnya 2 orang rasul ini bahkan ditangkap oleh raja dan dipenjarakan. Lalu
Fa'azaz Nabi Thalis, dikirim Rasul ketiga, yaitu pemimpin dari Hawariyun, namanya Sam'un bin Tok. Bahasa Bibelnya Simon Petrus. Nah, maka Rasul yang ketiga ini kemudian mencoba untuk berdakwah dengan cara yang lebih soft, mendekati raja, ngobrol baik-baik, sampai dia minta dua temannya itu dikeluarkan. Tapi tetap ternyata tiga Rasul ini tidak berdaya menghadapi masyarakat yang luar biasa susah didakwai. Menariknya, Allah di sini lalu mengangkat nama keempat, dan di dalam Quran tidak disebut namanya juga. Orang keempat ini bukan nabi, bukan rasul, dan diceritakan oleh Allah, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang dari bagian kota yang pojok, jauh, nyempil, dan orang ini yang kemudian dalam tafsir kita dapatkan namanya Habib bin Suri An-Najjar. An-Najjar berarti pekerjaannya adalah tukang kayu. Habib An-Najjar ini datang bergegas-gegas dari bagian kota yang jauh, mengambil momentum yang tepat. Pada saat apa? Pada saat orang-orang berkumpul di amphitheater. Penjenengan mungkin sudah belajar sejarah, ada amphitheater, orang Romawi bikin panggung terbuka, dari batu-batu disusun makin ke belakang, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan di situ bisa ada pertunjukan, ada pertandingan gladiator, ada berbagai macam bisa dilakukan. Dulu di bagian-bagian sudut-sudut dari amphitheater itu dipasang dewa-dewanya Romawi. Ada Jupiter alias Zeus, ada Mars alias Ares, gitu ya. Ada semua dewa-dewanya. Neptunus alias dewa laut, Poseidon, gitu ya. Nah, ini semuanya dipasang di situ. Dan Habib An-Najjar ini yang bukan nabi, bukan rasul, bukan orang alim ini, dia melakukan salah satu rekrutmen paling sukses dalam dakwah. Ternyata justru karena bahasanya lebih sederhana, kalimatnya lebih mengena. Jadi jangan berpikir yang namanya halakoh, sekarang ini kan halakoh boleh kontemporer. Yang terpenting pembinaannya jalan, materi tersampaikan. Kalau dulu wajib panah-panah ya Ustaz. Ini panah-panah itu untuk yang materialistis, yang berorientasi materi. Karena sekarang ada halakoh berorientasi kuliner, gitu ya. Ada halakoh berorientasi kopi, gitu. Ada halakoh berorientasi. Tetapi yang terpenting adalah proses pembinaannya berjalan. Nah, Habib bin Suri An-Najjar ini kemudian menggunakan kalimat yang sederhana untuk menyampaikan risalah para rasul yang sebelumnya ditolak oleh masyarakat. Dia mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Loh, kenapa aku tidak menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku? Dan kita semua ini nanti dikembalikan kepada Dia untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. A'attakhidhu min dunihi alihah. Lah, apa aku harus kemudian menjadikan selain Allah ini, selain Dia sebagai sesembahanku? Ini Jupiter, ini Poseidon, ini Mars, gitu. Kalau yuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yungkidun. Kalau seandainya Ar-Rahman Gusti Allah yang Maha Pengasih itu menghendaki bagiku madarat, ini semuanya itu nggak bisa nolongin aku dan nggak bisa menyelamatkan aku sama sekali.